Selamat datang kembali di channel kita Bias Teknik. Ini ada dua buah multimeter digital. Yang satu yang harga 50 ribuan, yang satu kira-kira 200 ribu. Yang kecil dan yang besar. Ini sudah sering kita pakai. Kita akan melihat dulu beberapa perbedaan dan mungkin menjadi referensi untuk teman-teman yang mau membeli multimeter digital seperti ini. Pertama-tama kita lihat dulu dari kabelnya atau probe dari multimeter digital ini. Nah, untuk yang warna biru dan hitam, yang agak besar dan yang kecil, kalau di sisi pos konektornya yang ke multimeter terlihat hampir sama ya, dan yang di ujungnya juga tidak jauh berbeda, hanya mungkin dari diameter kabelnya ini sedikit berbeda. Kita akan coba mengecek tahanannya ya, walaupun ini sederhana, tapi kita menggunakan multimeter yang cukup bagus ya, bisa dibilang multimeter industri seperti ini sangat direkomendasikan. Nah, kalau di shotgun terbaca tahanannya 1,3, kadang 1,4. Kita coba lagi 1,4. Apakah ada nilai tahanan yang berbeda antara kabel probe pada multimeter yang hitam yang murah meriah dengan yang warna biru yang agak sedang? Nah, untuk perbandingan ini bukan melihat dari mereknya, tapi kita akan melihat dari performa atau hasil pengukurannya. Untuk kabelnya sendiri, kalau kita ukur kabel probe-nya, ini untuk yang satu ini agak ngaco ya, mungkin tidak pas posisinya, 1,3 ohm. Dan yang untuk yang warna biru, tadi yang warna hitam, untuk yang warna biru kita ambil salah satu probe warna merah, kita cek terbaca 1,4 atau 1,3, jadi relatif sama untuk kabelnya. Nah, ini perlu juga kita waspadai ketika akan mengukur tegangan tinggi atau tegangan dengan arus yang cukup besar. Nah, hati-hati kalau kabelnya itu halus atau lembek atau tipis, bisa menyebabkan kabelnya juga akan meleleh, termasuk isolasinya ya. Seperti ini yang cukup halus seperti ini, hati-hati dengan pengukuran pada tegangan yang dengan arus besar. Oke, selanjutnya kita coba bongkar saja kedua multimeter ini. Kita mulai dari yang warna hitam. Ini ada dua bautnya, gampang sekali, dan yang hitam ini tidak memiliki stand ataupun tempat berdirinya seperti itu. Kita coba buka dua bautnya. Nah, ini dia tampak dalamnya, tampak dalam dari multimeter 50 ribuan yang murah meriah seperti ini. Ada apa aja di situ? Kita lihat ada baterai 9 volt atau kita sebut baterai petak seperti ini. Ini adalah konektornya, kabelnya terus ke rangkaian, dan ini adalah konektor untuk arus dan tegangan. Nah, di sini sering kita ketemukan seperti kawat ini yang seperti kawat tembaga, dan ini LCD, ini chip on boardnya, baterai, dan ini kawatnya. Nah, kawat ini adalah sun resistor, jadi bukan fuse atau sekring. Kalau sekring seperti ini sekring atau fuse. Ada lagi orang menyebut dengan fast blow fuse dengan reaksi yang cepat jika terjadi korslet. Nah, ini bukan fuse, ini adalah sun resistor untuk pengukuran arus. Ini baterainya, kita lihat ya, rangkaiannya ada
rangkaian komponen SMD, resistor, kapasitor, dioda, banyak sekali. Oke. Untuk yang satunya, untuk yang warna biru yang agak besar, ini kisaran harga 200-an ribu. Ini juga punya dua baut, satu di posisi baterai. Baterainya juga sama, baterai 9 volt. Berbeda dengan multimeter analog yang memiliki dua baterai. Ya, dan ini hanya satu baterai saja. Oke, kita bongkar dulu. Ternyata tidak bisa langsung dibuka, karena harus dibuka dulu untuk karetnya. Ini adalah karet pelindung di sisi luarnya. Nah, setelah karet pelindung ini kita buka, barulah kita bisa membuka casing dari multimeter ini. Sebelumnya kita lepas dulu baterainya. Baterai peta ini posisinya cukup padat, karena di sisi sebelah kanan itu ada karet ataupun busa penahan seperti karet gitu ya, gabus. Oke, sudah bisa dibuka, dan langsung saja kita lihat pada posisi yang paling atas itu ada plat. Itu adalah untuk detektor non contact voltage atau test pen, tapi tidak tersentuh ke kabelnya. Nanti dia bisa juga hidup buzzernya ya. Jadi ini dia perbandingannya, dan sekilas tampak hampir sama, hanya beda ukuran untuk multimeter yang ini. Dan ini memiliki shunt resistor, sama juga di sini ada shunt resistor ya. Untuk yang besar ini dia bisa ada dua konektor untuk ampernya, miliampere dan 10 ampere maksimal, sementara di yang kecil tidak, hanya satu saja. Selainnya hampir sama. Oke, bisa kita lihat kalau multimeter yang besar ini ada IC atau chip yang banyak, ada di sekitar bagian bawah dari PCB-nya. Nah, ini juga ada chip on board yang warna hitam. Ini konektor untuk pengukuran di probe-nya, untuk ampere dan untuk tegangan ataupun yang lain-lain. Ini komponen SMD, kapasitor, resistor, dioda, dan sebagainya. Nah, sementara yang kecil ini tidak ada lagi IC, hanya satu chip on board-nya atau COB yang warna hitam bulat. Itu saja. Kita lihat selebihnya hampir sama. Baterai juga sama-sama 9 volt. Dan ya PCB-nya sama-sama warna hijau. Oke. Sebagai bonusnya kita akan mengukur sebuah tahanan, beberapa tahanan pastinya, dengan menggunakan multimeter yang dua ini, dan juga kita compare dengan menggunakan multimeter Fluke yang cukup mahal. Kita ambil secara acak beberapa komponen resistor. Kenapa resistor? Karena ini yang paling sering kita ukur tahanan, dan ini hanya sebagai sampel saja. Kita ambil resistor kapur yang agak besar, 10 watt, ada yang 5 watt seperti ini, dan juga ada yang 1/4 watt tadi, dan juga kita ambil satu lagi resistor yang setengah watt mungkin ya, ini yang bentuknya berbeda. Oke, rasa cukup untuk yang sampelnya. Kita akan langsung saja posisikan multimeter di posisi ohm, dan kita akan mengecek satu persatu dari resistor ini, resistor kapur dan resistor biasa. Ada 4 contoh. Untuk pengukuran tahanan pastinya kita posisikan selektor multimeter di arah ohm. Nah, untuk yang multimeter digital yang dua ini posisinya paling rendah itu adalah 200 ohm. Nah, kita akan tes untuk mengukur resistor 0,5 ohm dengan posisi 200 ohm di multimeternya. Terbaca 1,9 atau 2 ohm. Kadang 1,8. Kalau disortkan 1,2. Nah, kurangkan saja 1,8 dikurang 1,2, 0,6. Ya, kira-kira seperti itu. Sama juga dengan multimeter yang kecil,
Nah, kalau kita shortkan 1,2, kalau diukur 1,6 atau 1,7, berarti 0,5, 0,6 ya. Wah, luar biasa. Ini multimeter yang kecil cukup agak akurat ya. Kita tes dengan multimeter yang cukup mahal. Ini 1,9, kalau di shortkan 1,3, 0,6 atau 0,5, 1,8 ya 0,8 1,8 dikurang jadinya 0,5, hasilnya terbaca cukup akurat. Selanjutnya kita cek kapasitor kapur dengan nilai watt yang lebih besar ya. Ini 10,9 dengan multimeter yang kecil terbaca 11, oh sama 10,9 ohm. Dan untuk multimeter yang kuning 11,3, ulang lagi 11,3, jadi dikurangkan 1,3, 10 ohm. Oke. Dan yang ketiga nih resistor setengah watt. Nah, ini yang model lama. Resistor setengah watt yang model lama ini kita cek. Nah, tidak terbaca, harus kita naikkan di posisi 2 kilo. 1,9 kilo ohm, 1,99. Untuk yang kecil itu terbaca, oh kita harus geser dulu selektornya di posisi 2000 atau 2 kilo, dan terbaca di sana adalah 1800 tadi, 1900 ohm, mendekati 2000 ohm atau 2 kilo, 195 sekian ya. Kita tes juga dengan multimeter yang flux 1,98 kilo ohm. Oke, yang terakhir kita tes, ini agak susah membaca nilainya, cukup kecil. Kita langsung saja mengetes dengan multimeter ini, dan terbaca 0,0. Kita turunkan, ternyata dia adalah 9,4, 9,2 ohm. Kemungkinan ini 10 ohm ya. 9,2 tadi, ini juga terlalu tinggi, turunkan, terbaca di 8,2, 9,8. Wah, hampir sama. Dan ini 9,1 ya. Jadi inilah hasil pengukuran dengan beberapa multimeter, dan ini adalah untuk referensi masukan bagi teman-teman yang hendak membeli multimeter. Jadi kami serahkan penilaian kepada kita masing-masing, mau pilih yang mana, khususnya dalam sampel ini untuk mengukur tahanan. Silahkan like dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai.